Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrani Paika Putri dengan NIM 2348 201012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari penyakit hati, empedu, dan pankreas. Sebelumnya, hati adalah organ intensial terbesar dengan berat antara 1,2 kg sampai 1,8 kg atau 25% berat badan orang dewasa yang menempati sebagian besar kuadran kanan atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks. Permukaan posterior hati berbentuk cekung dan terdapat celah transversal sepanjang 5 cm dari sistem porta hepatis. Permukaan anterior yang cembung dibagi menjadi dua lobus oleh adanya perlekatan ligamentum falciform, yaitu lobus kiri dan lobus kanan yang berukuran kira-kira 2 kali lobus kiri. Nah, penyakit yang ada di hati salah satunya penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada hati atau liver, berupa gejala umum hepatitis yang mungkin muncul. Yang pertama ada kelelahan dan kelemahan yang berlebihan, demam, hilang nafsu makan, mual dan muntah, nyeri atau ketidaknyamanan pada area perut terutama di sekitar daerah hati. Mata dan kulit yang kuning yang dapat disertai dengan urin yang gelap. Selanjutnya gatal pada kulit, berubah warna urin menjadi lebih gelap, berubah warna tinja menjadi lebih pucat, serta pembekakan pada area perut terutama pada hepatitis B dan C yang berlanjut pada sirosis hati. Selanjutnya ada gangguan tidur dan perubahan mood ataupun depresi. Nah, penyebab dari penyakit hepatitis ini yang pertama ada virus hepatitis A atau HAV adalah penyebab utama hepatitis A. HAV biasanya ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh tinja orang yang terinfeksi. Hal ini terjadi dalam kasus kurangnya kebersihan, sanitasi yang buruk, atau kontak dekat dengan individu yang terinfeksi. Selanjutnya ada hepatitis B atau virus hepatitis B HBV adalah penyebab utama hepatitis B. HBV ini ditularkan melalui darah, cairan tubuh lainnya, ataupun hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Penyebab utama lainnya termasuk penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, transfusi darah yang tidak aman, atau penularan dari ibu ke anak selama kelahiran. Selanjutnya ada hepatitis C atau HCV adalah penyebab utama hepatitis C. HCV ini ditularkan terutama melalui kontak langsung dengan darah yang terinfeksi seperti gangguan jarum suntik yang terkontaminasi, transfusi darah yang tidak aman, ataupun tindakan medis yang tidak steril. Selanjutnya hepatitis D. Virus hepatitis D atau HDV membutuhkan virus hepatitis B atau HBV sebagai inangnya. Infeksi hepatitis D terjadi saat seseorang yang telah terinfeksi HBV juga terinfeksi HDV. Penularan HDV ini terutama melalui darah seperti penggunaan jarum yang suntik yang terkontaminasi ataupun melalui hubungan seksual. Selanjutnya ada hepatitis E atau HIV adalah penyebab utama hepatitis E. Biasanya ditularkan melalui air yang terkontaminasi atau makanan yang tercemar oleh tinja orang yang terinfeksi. Hepatitis E lebih umum terjadi di daerah-daerah dengan sanitasi yang buruk. Selain infeksi virus, hepatitis juga disebabkan oleh mengonsumsi alkohol yang berlebihan, penggunaan obat-obat tertentu seperti paracetamol dalam dosis tinggi, atau masalah autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel hati. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan peradangan pada hati sehingga dapat menyebabkan hepatitis dan virus. Selanjutnya ada penyakit hati kantung empedu. Batu empedu adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras yang dapat terbentuk di kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir di sisi kanan perut, tepat di bawah hati. Contoh dari penyakit ini ada kolelitasis yang merupakan penyakit batu empedu yang dapat ditemukan di dalam kandung empedu atau di dalam saluran empedu. Nah, atau pada kedua-duanya. Sebagai besar batu empedu, terutama batu kolesterol, terbentuk di dalam kandung empedu. Faktor lain penyebab penyakit ini adalah obesitas, kehamilan, intoleransi glukosa, resistensi insulin, diabetes mellitus, hipertrigliseridemia, pola diet, serta penyakit Crohn. Selanjutnya
Penyakit pankreatitis akut. Pankreatitis akut adalah kondisi inflamasi yang menimbulkan nyeri, di mana enzim pankreatis diaktifasi secara prematur dan mengakibatkan autogesif pankreas. Penyebab penyakit ini kelainan bawaan dan genetik seperti sitik fibros, kanker pankreas, trigliserida, tinggi efek samping obat-obatan seperti carbimazole, tingginya kadar kalsium dalam darah yang bisa disebabkan oleh hiperparatiroidisme, obesitas, infeksi virus, efek samping pengangkatan batu empedu atau pemeriksaan pankreas. Nah, di sini ada patofisiologi dari pankreatitis. Penyebab penyakitnya tadi sudah dijelaskan seperti alkohol, kolelitiasis atau batu kantung empedu, obat-obatan, infeksi virus, trauma paru, serta faktor metabolik. Nah, dari keempat ini, dari macam-macam penyebab ini masuk ke vaskuler yang membentuk reaksi antibodi, perlawanan antigen dan antibodi sehingga leukosit meningkat dan terjadi inflamasi pada pankreas yang mengakibatkan terjadinya pankreatitis. Nah, pada pankreatitis ini terjadi perubahan fisiokimia protein sehingga terjadi penyumbatan pada duktus-duktus kecil pankreas, yang aliran balik empedu ke duktus pankreas serta terjadi trauma organ pankreas. Ini pankreatitis akut. Nah, tadi ada lagi pankreatitis ini terjadi perubahan jumlah cairan pankreas sehingga terjadi pembentukan pluk protein dalam saluran sehingga terjadi pemblok saluran. Terjadi kerusakan struktur saluran dan sel osinus yang membentuk kompleks dan blok protein di saluran kecil, kemudian di saluran utama terjadi kerusakan jaringan pankreas. Ini akan mengakibatkan pankreatitis kronis. Sekian penjelasan mengenai penyakit tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.